Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Be The Beginning. Oke, sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Belum lanjut, di sini saya ingin menjelaskan dulu bahwa Jenny, si polisi jenius yang ingin mencari tahu tentang kematian adiknya yang tewas 10 tahun silam. Dan Jenny selalu berusaha untuk menangkap Killer Bee dengan alasan yang belum diketahui. Lalu ada Minatsuki, seorang pemimpin kelompok market marker yang mana dia memiliki anggota dengan kekuatan khusus. Dan misi kelompok tersebut adalah untuk menangkap Killer Bee dengan alasan yang belum diketahui juga. Kemudian ada tokoh utama kita yaitu Koku atau Killer Bee, yang mana dia memiliki misi untuk balas dendam dan sekaligus ingin mencari tahu temannya yang hilang saat tragedi penyerangan di panti asuhannya. Oke, langsung masuk kita ke ceritanya. Saat pertarungan berlangsung, wanita misterius itu mencoba kabur dengan skateboard yang telah dia siapkan. Wanita itu kabur bermaksud supaya Koku mengikutinya atau mengejarnya. Karena Koku tidak mendapatkan jawaban tentang orang yang dia cari, Koku pun mengejar wanita tersebut. Terjadilah kejar-kejaran. Sementara itu Jenny yang melihat mereka pergi, Jenny memutuskan untuk mengejar mereka dan meninggalkan misi. Di tengah perlariannya, si wanita menelpon seseorang, yang mana si wanita berkata kalau dirinya berhasil memancing Koku atau yang dia sebut sebagai raja. Sementara itu Kayla mengerahkan seluruh kemampuannya meretas sistem hotel, yang mana hal itu membuat hacker jahat kesulitan melawan Kayla. Lalu anggota market marker yang bertugas mengawasi si hacker jahat mendapatkan kabar dari pimpinannya jika misi mereka memancing sang raja sudah berhasil. Setelah mendapatkan kabar tersebut, anggota market marker yang bernama Kamui membunuh hacker itu dengan menebas kepala hacker tersebut dan pergi dari sana. Sementara itu Kayla terkejut karena serangan hacker tadi terhenti. Namun Kayla tidak memperdulikannya dan Kayla langsung masuk ke dalam sistem hotel, yang mana hotel kembali seperti semula. Semua tamu berhasil dievakuasi, yang kemudian Kayla menelpon Eric yaitu kepala polisi, yang mana Kayla memberitahu Eric tentang si hacker yang tiba-tiba berhenti. Karena itu Eric pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata Minatsuki lah dalang dari semua ini, yang mana semua kekacauan yang dia buat hanya untuk memancing Koku atau yang mereka sebut sebagai raja. Kemudian Minatsuki menekan sebuah pematik, yang mana itu adalah pematik gas beracun yang telah mereka pasang di gedung hotel. Setelah itu gas beracun tersebar ke seluruh hotel. Melihat kejadian itu Eric langsung menghubungi Jenny, yang mana Eric menyuruh Jenny untuk kembali ke misinya. Namun Jenny yang mendengar itu bukannya kembali, dirinya malah tancap gas untuk mengejar Koku dan si wanita. Mario yang saat itu dibonceng oleh Jenny marah karena Jenny tidak peduli dengan semua rekannya yang ada di dalam gedung hotel. Lalu Jenny mengatakan dengan santai bahwa gas yang mereka lepaskan adalah palsu. Karena di sini Jenny telah menyadari jika rencana sang penjahat yang belum diketahui bukanlah membunuh semua orang yang ada di dalam gedung, melainkan semua itu hanyalah untuk memancing seseorang yang mereka incar, dan perkataan Jenny itu benar. Market marker melakukan semua itu hanya untuk memancing Koku. Namun meskipun begitu, Eric yang belum mengetahui apapun masih tetap panik karena omongan Jenny tadi adalah teorinya saja. Sementara itu di tempat lain, Kamui menemui Minatsuki dan memberitahukan jika dia telah membunuh si hacker dan pria gila yang mereka manfaatkan. Dan di sana wanita yang selalu bersama Minatsuki bertanya, apakah kita harus membawa raja bersayap kembali kepada kita? Minatsuki pun menjawab jika mereka harus membawa raja atau Koku karena itu adalah perintah untuk mereka. Dengan kata lain, ada organisasi lain yang lebih besar juga menginginkan Koku. Kembali ke si wanita yang berhasil memancing Koku ke sebuah danau yang dipenuhi dengan lilin bernama Danau Leinan. Si wanita terus mengoceh yang mencoba mengingatkan sesuatu kepada Koku. Dan tujuan si wanita memancing Koku ke danau tersebut untuk mengembalikan ingatan Koku. Namun Koku yang tidak mengingat apapun terus bertanya di mana dia. Sampai seketika Koku pun samar-samar melihat bayang-bayang masa kecilnya dulu. Namun Koku tidak menggubrisnya dan langsung menyerang si wanita.
Lalu wanita itu bertanya-tanya siapa yang telah mengunci ingatan Koku. Dan tidak lama dirinya sadar kalau Koku lah yang mengunci ingatannya sendiri, karena Koku ingin melupakan semua kejadian itu. Entah kejadian apa yang dimaksud, tapi yang jelas si wanita tidak akan membiarkan Koku melupakannya. Lalu pertarungan kembali berlanjut, yang mana Koku berhasil menusuk pedangnya tepat di jantung si wanita. Sebelum kematian si wanita itu meminta Koku untuk memotong kaki kirinya, yang mana akan berguna nantinya untuk Koku. Sama halnya seperti tangan Koku yang bisa berubah menjadi pedang, begitu juga dengan kaki kiri si wanita yang dapat berubah menjadi pedang juga. Kemudian si wanita untuk menyentuh Kanopus, karena jika Koku melakukannya, tiba-tiba wanita itu pun tewas sebelum menyelesaikan perkataannya. Koku pun kebingungan siapa itu Kanopus dan apa itu Kanopus. Kembali ke Jenny yang tak lama kemudian dirinya sampai ke Danau Lenan. Namun di sana Koku dan si wanita sudah tidak ada di sana. Jenny hanya melihat serpihan-serpihan baja biru yang ada di genangan air. Sementara itu di gedung, para tamu dan anggota polisi yang terkena gas itu pun mulai sadar dari pingsannya, karena ternyata gas tersebut bukanlah gas beracun, melainkan gas tidur biasa. Semua tamu pun dievakuasi, dan gas beracun yang sebenarnya telah ditemukan dengan cara yang tidak biasa, di mana terdapat kulit manusia yang diduga kulit dari seekor dan pria gila di atas gas tersebut. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu, yang mana kita diperlihatkan kepada Jenny yang sedang tertidur, yang mana di dalam tidurnya Jenny bermimpi buruk tentang adiknya yang dibunuh dengan sadis. Di mimpi itu Jenny sangat terpukul saat melihat adiknya tidak bernyawa. Entah siapa pembunuhnya, tapi yang jelas Jenny sangat berjuang keras untuk memecahkan kasus adiknya tersebut. Setelahnya kita diperlihatkan kepada Koku yang sedang berjalan, yang mana dia seperti sedang belajar berjalan, yang menandakan kalau Koku telah memotong kaki si wanita dan memasangkannya ke kakinya. Tak lama kemudian Lily yang sedang berkendara melihat Koku, yang kemudian Lily menawar tumpangan kepada Koku. Dan di sini Koku berniat pergi ke perpustakaan kerajaan. Sementara di perpustakaan terlihat Jenny juga ada di sana. Setelah sampai ke perpustakaan, Koku dan Jenny berpapasan. Saat itu Koku merasakan sesuatu saat berpapasan dengan Jenny. Dan Koku juga teringat dengan kata-kata si wanita tentang sentuh Kanopus. Setelah sampai di rumahnya, Jenny udah ditunggu oleh Lily di sana. Jenny yang tidak suka ada orang lain masuk ke dalam rumahnya mencoba ngusir Lily. Namun Lily bersikeras meminta masuk, dan akhirnya Jenny pun mengizinkan Lily masuk. Sementara itu di luar, Morris melihat mobil Lily terparkir di depan rumah Jenny, yang kemudian Boris memutuskan untuk mengeceknya. Di dalam rumah, Lily berkata kalau dirinya berniat membantu Jenny memecahkan kasus adiknya itu. Namun Lily yang mencoba semalaman untuk memecahkan kasus itu menemukan titik buntu. Karena itulah Lily datang ke rumah Jenny untuk menanyakan sesuatu padanya. Lily juga menjelaskan teorinya, yang mana dalam teorinya itu Lily meyakini terdapat pihak ketiga. Jenny yang mendengarkan itu pun tiba-tiba Jenny mengamuk dan meminta Lily untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Namun Lily bersikeras mengatakan jika itu untuk kebaikannya. Sementara di luar, Boris meminta Eric untuk datang ke rumah Jenny. Namun tanpa dia sadari, pesan tersebut dikirim ke grup WhatsApp kepolisian. Boris yang mendengar keributan di dalam rumah dan secara bersamaan Jenny terpleset. Akhirnya Boris mendobrak pintu itu. Namun tak berserang lama setelah itu Kayla datang ke sana karena terdapat pesan grup dari Boris. Jenny pun marah. Lalu Boris beralasan jika dirinya tidak mengerti menggunakan ponsel. Sementara di kantor, Bran masih bekerja di kantor sampai-sampai ia tidak sadar jika dia tinggal seorang diri di sana. Sampai tak lama Bran tidak sengaja menemukan sebuah arsip yang berisi semua anggota kepolisian. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata selama ini semua anggota kepolisian diawasi melalui sebuah monitor atau sistem yang dapat mengakses semua jenis kamera, bahkan kamera handphone sekalipun. Jadi secara tidak langsung pergerakan mereka dipantau oleh seseorang yang entah siapa orangnya. Kemudian Bran menyalin data tersebut ke laptopnya dan bergegas pergi dari kantor karena dia yakin kalau akan ada orang yang menyerangnya. Di tempat lain terlihat Minatsuki tengah mencoba cairan berwarna emas yang entah apa itu. Dan di sana mereka berbincang tentang atasannya yang bernama Religious, yang marah karena sang raja atau Koku telah melewati jadwal. Di sana Minatsuki akan memikirkan cara lain untuk menangkap Koku.
kembali kepada Bran yang sedang cemas, yang mana dia menelpon Boris untuk memberitahukan tentang apa yang dia temukan. Boris pun menyuruh Bran untuk pergi ke rumah Jenny saja dan berbicara di sana. Bran pun mengiyakan dan dia akan berangkat ke rumah Jenny. Bran pun turun menggunakan lift ke parkiran. Namun tanpa dia sadari, di sanalah kemalangan menimpa Bran. Saat lift terbuka, Bran sudah dalam keadaan penuh darah dan ada simbol Killer Bee di sana. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Be The Beginning sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sohoten Nichan pamit undur diri.